Udah bolak-balik Padang tapi udah malin ndak kunjung tercalia. Nah ini kita ngelewatin jembatan Siti Nurbaya. Tahu kan jembatan yang ikonik banget di kota Padang. Jembatan ini menghubungkan pusat kota dengan seberang Padang atau Gunung Padang dengan panjang 156 meter membentang di atas Sungai Batangarau. Pernah dengar kan kisah Siti Nurbaya? Jadi cerita tentang Siti Nurbaya ini emang melegenda banget di Sumbar dan secara turun-menurun diceritakan. Ada yang pernah baca novelnya, karya dari Marah Rusli, dan juga pernah difilmkan juga. Di sekitar jembatan Siti Nurbaya juga dijadikan tempat wisata gitu. Ada Taman Siti Nurbaya di tepi sungai, kemudian banyak tempat nongkrong gitu untuk sekedar bersantai sambil ngopi-ngopi cantik. Jembatan Siti Nurbaya ini diresmikan pada pertengahan tahun 2002. Nah itu jembatan Siti Nurbaya tadi, kita udah muter ke bawahnya. Oh iya, ini kita lagi mau ngelihat Uda Malin ya. Tapi perjalanannya tuh masih panjang, jadi aku cerita-cerita Siti Nurbaya dulu, boleh kan? Jadi Siti Nurbaya itu adalah anak dari saudagar kaya, tapi bisnis ayahnya bangkrut dan ayahnya pernah minjam uang ke Datuk Maringgih yang terkenal licik. Ayahnya Siti Nurbaya ini tidak sanggup membayar hutangnya kepada Datuk Maringgih. Tapi Datuk Maringgih menawarkan opsi untuk pelunasan hutang dengan menikahi Siti Nurbaya yang waktu itu terkenal dengan kecantikannya. Jadi kalau zaman dulu itu suatu yang lumrah ya, jodoh-jodohan, bahkan perjodohan dijadikan syarat jaminan untuk peminjaman. Tapi Siti Nurbaya sudah punya kekasih namanya Samsul Bahri. Jadi setelah menikah dengan Datuk Maringgih, dia masih menjalin hubungan dengan Samsul Bahri. Karena mengetahui hal tersebut, Datuk Maringgih marah besar dan meracuni Siti Nurbaya hingga Siti Nurbaya meninggal. Dan menurut yang dipercaya oleh masyarakat Sumbar, makam Siti Nurbaya ini ada di Gunung Padang ini, tapi nggak ada yang tahu pasti di mana tempatnya. Nah segitu aja cerita tentang kasih tak sampainya. Nah perjalanan untuk melihat Batu Malin Kundang, kita menuju ke Pantai Air Manis. Tapi kalau orang Minang bilangnya Pantai Air Manis. Jalannya kayak gini nih, nggak terlalu ramai. Padahal ini lagi high season. Ini yang waktu hari Kamis, Jumat, tanggal merah. Nah yang sekalian mau ke Marawa Beach yang punyanya Raffi Nagita di sini ya. Jalannya itu mulus. Memang kalau jalan di Sumbar itu rata-rata mulus ya. Ya karena emang basic tanahnya itu udah keras, nggak kayak di Riau yang rawa gambut. Nah karena sekarang ini kita itu lagi ada di bukit, jadi jalannya yang gini, naik turun. Tapi nggak apa-apa sih, pemandangannya kan juga enak. Nah ini kita muter balik sini nih. Kalau yang bingung cari aja deh di internet, di Google Map. Nah ini kita terus aja jalan. Di sepanjang jalan ini kita bisa lihat banyak banget tempat-tempat istirahat kayak kafe. Ini nih kafe yang bisa langsung lihat keindahan laut. Berhubung udah sore, kita terus aja ya, karena kita tujuannya mau lihat Uda Malin. Nah itu udah ada tulisannya Batu Malin Kundang. Terus aja lurus. Nah ini ada papan petunjuknya, kita belok kanan kalau mau lihat Uda Malin. Nah kita ngikutin jalan ini aja, nanti bisa ketemu tempatnya. Nah udah kelihatan, udah ada yang jaga posnya. Jadi tiket masuknya itu 10.000 per orang. Rame banget orang ke Pantai Air Manis ini. Banyak banget yang parkir di sini. Ternyata jalannya aja tadi yang sepi, ternyata pada ngumpul di sini. Dan banyak yang rombongan juga naik bus-bus gitu. Nah ini nih areal parkirnya kayak gini. Di areal tepi pantainya ini banyak pondok-pondok untuk tempat istirahat dan bersantai.
Di sini juga bisa naik sewa ATV gitu. Harganya itu 50.000 sampai 100.000 tergantung menit kamu naiknya. Tempat duduknya ada yang pakai kursi kayak gini, terus ada yang gazebo kayak gini, lesehan. Pondok-pondok ini juga disewain ya, 20.000 apa 10.000 ya, lupa. Maaf ya karena video ini udah kelamaan dan baru sempet diedit. Yang nggak mau naik ATV ada yang kayak gitu ya, itu apa namanya, becak gitu deh, muat sampai 6 orang. Di sepanjang tepi pantai ini banyak yang jualan, ada penjual baju, kaos, topi, makanan, minuman, snack. Pokoknya jangan takut kelaparan deh di sini, jangan takut kehausan, udah ada di sini. Atau takut bajunya basah, juga ada jual di sini. Nah, namanya juga kita ke pantai, jadi ya pasirnya itu kayak gini ya. Ini aku karena kesininya lagi dalam rangka dinas juga, jadi pakai sepatu. Jadi agak-agak gimana gitu. Bagusnya pakai sendal jepit aja deh. Nah, di sini nih banyak banget yang main air di tepi pantai ini. Tapi ya harus hati-hati juga, jangan terlalu ke tengah karena ombaknya itu agak gede ya. Dan kita juga harus waspada kalau yang bawa anak kecil atau anak kecilnya yang di pinggir aja, jangan sampai ke tengah situ. Nah, dari sini itu kalau mau ke Batu Malin Kundang, tempatnya tuh agak ke arah sana ya, agak muter keluar sedikit. Jadi harus melewati air laut yang itu tuh. Nah, kalau jalan kaki juga susah ya karena nanti sepatunya basah, jadi naik ini aja kayaknya nih. Ini becaknya bisa muat sampai 6 orang, 4 sampai 6 orang gitu. Sewanya juga nggak mahal, 10.000 aja per orang. Serasa nggak akan selamat naik di becak ini, tapi ternyata ya karena kerjaan orang becaknya ini aja, jadi dia udah pro banget, tahu harus lewat bagian yang mana yang dangkal dan keras. Becaknya itu macam-macam banget nih, ada yang love juga. Jadi Bapak cuma itu benar-benar buat Batu Malin Kundang, naik aja ke tangga nih, Pak. Tangga, langsung nampak Batu Malin Kundang di dalam. Nah, kita lanjut lewat tangga ini, ngelewatin ya bangunan gini, kayak kedai-kedai tempat jualan gitu. Masuknya free, nggak ada tiket-tiketan lagi. Ini nih, tuh orang udah ramai banget ngumpul ngeliat kuda malin sambil foto-foto. Turun yuk. Ini Batu Malin Kundangnya. Jadi batu ini berbentuk menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud. Jadi berawal dari kisah seorang pria bernama Malin yang hidup bersama ibunya di sebuah kampung. Malin dan ibunya hidup sederhana dan bisa dibilang tidak mampu. Ketika dewasa, Malin ingin merantau untuk bekerja di kota. Awalnya ibunya keberatan, tapi karena Malin sangat bertekad, maka ibunya mengizinkannya untuk merantau ke kota. Malin berjanji akan membahagiakan ibunya jika sudah sukses nanti. Malin bekerja di kapal dan berkat kegigihannya, banyak orang yang menyukai Malin
hingga Malin berhasil menjadi nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Malin pun berhasil memperistri seorang putri raja yang cantik jelita. Ibunya Malin pun mendengar tentang kesuksesan Malin dan ia pun selalu menanti kepulangan Malin di dermaga. Akhirnya Malin pun pulang bersama istrinya. Melihat Malin datang, ibunya yang sangat merindukannya langsung memeluknya. Malin pun kaget karena dipeluk oleh ibu yang sudah tua dan berpakaian compang-camping. Ketika itu Malin merasa malu dengan istrinya dan menyanggah bahwa ibu yang memeluknya itu bukanlah ibunya. Malin pun mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakiti hati ibunya. Ia juga bahkan mendorong ibunya dan meninggalkan ibunya lalu kembali ke kapal. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ibunya Malin berdoa kepada Tuhan. Jika benar anak yang dipeluknya tadi adalah Malin, maka berikanlah keadilan untuk Malin. Kemudian setelah Malin berlayar di kapal, tiba-tiba terjadi hujan badai sehingga kapal Malin hancur dan berhamburan. Serpihan-serpihan kapal ini kemudian menjadi batu termasuk tubuh Malin yang sedang bersujud. Nah, tapi itu ceritanya. Faktanya, batu Malin Kundang ini merupakan relief buatan atau karya seni yang dibuat oleh Dasril Bayras dan Ibn Zani Usman sekitar tahun 1980-an. Karena itu orang yang udah lama tinggal di Padang banyak yang bingung, dulunya nggak ada batu Malin Kundang, tiba-tiba ada. Batu Malin Kundang ini juga sudah mengalami beberapa renovasi seperti dilapisi oleh semen, dicat ulang untuk menjaga bentuknya. Walaupun batu tersebut batu buatan, namun ada nilai moral yang dapat kita ambil dari legenda Malin Kundang, yaitu untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita dengan sepenuh hati, dan tidak durhaka kepada kedua orang tua. Gimana, kalian tertarik gak sih buat mengunjungi batu Malin Kundang dan Pantai Ayamani? Segitu aja vlog kali ini, semoga bisa nambah wawasan kita semua. Makasih udah nonton.